Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan berbagi firman Tuhan bagi kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Topik firman Tuhan yang saya bagikan adalah melalui perjumpaan dengan Kristus. Remaja dan pemuda siap keluar dari zona nyaman dan menjadi saksi bagi Kristus di lingkungan di mana mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini akan ada pertanyaan yang muncul. Apa yang menjadi arti hidup kita? Apa yang menjadi ukuran dan standar keberhasilan hidup kita? Pertanyaan ini seringkali diiringi dengan kondisi remaja dan pemuda yang hari-hari ini diperhadapkan dengan kondisi di mana mereka merasa hampa, tidak memiliki arti hidup, makna hidup, dan juga merasa tidak berharga. Kondisi ini terjadi karena remaja dan pemuda hari-hari ini tidak percaya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya remaja pemuda mulai meragukan kuasa Tuhan. Maka saat ini firman Tuhan meneguhkan kita bahwa perubahan yang besar dalam hidup kita dimulai ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lalu kita mulai berkata bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sementara kondisi background hidup kita, keadaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, bahkan diri kita yang seakan jauh dari Tuhan. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak merasakan kasih Tuhan, untuk kita tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sedang berada di depan pintu dan mengetuk. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi respon kita terhadap kasih karunia Allah ini? Apakah kita mau mengundang Yesus secara pribadi dalam hidup kita? Kita membuka hati dan kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yaitu Yesus. Kondisi dan keadaan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka firman Tuhan juga menegaskan kepada kita untuk menanggalkan dan meninggalkan itu semua. Firman Tuhan berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus." Sebagai remaja dan pemuda yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang memegang janji-janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan bagi remaja dan pemuda bagi hidup kita? Tuhan menjanjikan kepada kita mahkota kehidupan, hidup yang kekal bagi setiap orang percaya yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bahkan bukan hanya sekedar itu saja, janji Tuhan bagi kita juga adalah yang merancangkan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan Ia menjanjikan suatu hari depan yang penuh dengan harapan, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kedua adalah menjadi remaja dan pemuda Kristen yang siap dan berani keluar dari zona nyaman. Apa saja yang menjadi zona nyaman kita sebagai pemuda dan remaja saat ini? Zona nyaman kita adalah ketika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, ketika kita hanya mencari kepentingan kita sendiri, yang pada akhirnya hal ini akan memunculkan dan menimbulkan ketidakpekaan kita dengan suara dan perintahnya Tuhan, dan juga dengan sesama kita. Seharusnya hidup kita sebagai remaja dan pemuda adalah hidup yang bercerita tentang kasih Allah, bukan terlena dengan keadaan-keadaan duniawi ini. Bagaimana kita bisa bercerita tentang kasih Allah adalah dengan kita mengetahui apa itu kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan berani keluar dari zona nyaman. Bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman adalah dengan hidup kita sudah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lalu kita berkata, lalu hidup saya penuh dengan keterbatasan. Bagaimana saya terus bisa mampu keluar dari zona nyaman saya? Firman Tuhan berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahwa Tuhan memampukan kita sehingga dengan berani kita bisa menolak segala keinginan dunia ini. Sebab roh yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Menjadi saksi Kristus memberi pemahaman kepada kita bahwa diri kita dalam totalitas keseharian yang kita jalani harus menunjukkan hidup yang menjadi saksi Kristus. Dengan cara apa, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah dengan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Bahkan dalam kitab Timotius dikatakan bahwa remaja pemuda hendaknya menjadi teladan di dalam perkataannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam kasihnya, di dalam kesetiaannya, artinya di dalam kesucian hidup. Remaja pemuda mencintai, menjaga, dan mengejar kekudusan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan tanpa kekudusan kita tidak akan pernah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada? Yang pertama adalah bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara kita berdoa, dengan saat teduh kita, dengan membaca firman Tuhan yang akan membaharui akal dan pikiran kita, dengan bersekutu, ya hidup dalam persekutuan, bersaksi, dan melayani Tuhan. Saat kita mendengar kata pelayanan, lalu akan muncul pertanyaan, apakah kemudian melayani ini berarti kita harus menjadi pendeta dan berkhutbah di atas mimbar? Firman Tuhan hari ini menegaskan dan memanggil kita bahwa ini bukan hanya tugas dari para pendeta, tetapi setiap manusia, setiap orang percaya memberitakan kabar baik, yaitu menjadi saksi Kristus. Dalam berbagai profesi kita bisa menjadi saksi Tuhan dan melayani Tuhan. Memberitakan firman Tuhan menjadi saksi Tuhan juga sangat ditegaskan di dalam amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Apa artinya, saudara, bahwa ini menjadi tanggung jawab bagi kita, dan satu janji Tuhan adalah penyertaan Tuhan yang berkata, aku memberitahukan kepadamu, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu saat ini menjadi perenungan bagi kita remaja dan pemuda. Mari kita renungkan kehidupan kita. Mari kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Mari kita menjadi saksi Kristus dalam setiap usaha pekerjaan dan profesi dan apapun yang Tuhan izinkan, kondisi yang kita hadapi. Menyambut perayaan Natal 25 Desember 2024, Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yahoo.